Rem adalah salah satu bagian atau sistem pada sebuah kendaraan, baik itu kendaraan berupa roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Pada sistem rem ini, kita harus lakukan pemeriksaan atau pengecekan karena fungsinya ini sangat vital. Jika sampai sistem rem ini tidak berfungsi dengan baik, maka keselamatan dalam berkendara akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita jamin lagi. Karena itu kita harus rajin-rajin melakukan pemeriksaan pada sistem rem, baik kita lakukan sendiri di rumah ataupun kita lakukan di dealer ataupun bengkel, supaya kita selalu mengetahui apakah kondisi rem kita ini baik atau jelek. Nah, di video ini akan kami tutorialkan bagaimana cara pemeriksaan terhadap sistem rem, terutama adalah pada sistem rem depan tipe cakram. Nah, tetap saksikan video berikut ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya supaya video ini lebih berkembang lagi. Nah, untuk servis rem yang pertama kita lakukan adalah kita kendorkan dulu baut roda. Ketika kita mengendorkan baut roda, kita kendorkan secara menyilang. Setelah semua baut kendor, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan pendongkrakan. Jangan sampai salah sobat, jangan didongkrak dulu baru dikendorkan bautnya, karena itu akan mempersulit kita dalam bekerja. Tetapi yang benar adalah kita letakkan dulu kendaraan pada tempat yang rata, kemudian kita ganjal rodanya, terus kita kendorkan bautnya. Setelah itu baru kita lakukan pendongkrakan. Jangan lupa pilih posisi yang tepat ketika mendongkrak. Dan untuk mengamankan kita kasih jack stand. Setelah itu kita bisa siapkan peralatan dan kita lakukan pengendoran terhadap roda atau ban yang mau kita periksa rem cakramnya. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna. Setelah semua baut terlepas, kita bisa buka roda. Kita tinggal tarik aja. Kita tarik. Kita letakkan di sebelah jack stand di bawah kendaraan. Lalu kita buka baut kaliper. Baut kaliper ini letaknya ada di belakang, jadi jangan sampai salah, karena kebanyakan orang ini akan kesulitan antara mengendorkan ataupun mengencangkan baut jika baut itu letaknya ada di belakang. Setelah dikendorkan, kita lepas baut kalipernya, kita buka kaliper. Setelah itu kita bisa melakukan pelepasan pada kampas rem cakram, kampas rem cakram bagian depan. Nah, berikutnya yang harus dilakukan apa? Kita lakukan pemeriksaan pada ketebalan dari kanvas ini ya. Pada ketebalan kita harus jeli di sini untuk bisa membaca ketebalan dari kanvas ini. Nah, juga kita bisa melihat di buku manual atau di standarnya berapakah standar minimal yang masih diizinkan, sehingga ketika kita lakukan pemeriksaan itu kita bisa tahu apakah rem ini harus diganti kanvasnya ataupun masih bisa digunakan.
Ketika kita melakukan pemeriksaan juga sebaiknya kita lihat posisinya apakah dia bersih ataupun kotor. Kalau dia keadaan kotor, kita bisa melakukan pembersihan dengan cara diamplas. Nah, begitu juga kalau rem ini berbunyi, biasanya perlu kita amplas. Kalau sudah, baru kita pasang kembali. Kita pasang kembali rodanya ya. Jangan lupa untuk daerah-daerah pada rem tadi yang bersinggungan kita kasih pelumasan berupa fat ya, supaya tidak terjadi gesekan. Nah, setelah itu kita pasang bautnya lagi. Kita pasang semua baut. Pastikan ketika kita memasang baut ini kita pasang dulu pakai tangan, jangan langsung pakai kunci. Karena kalau kita pakai kunci, kita tidak bisa sepenuhnya menjamin apakah baut itu sudah pada posisi yang benar ataupun tidak. Tetapi ketika kita menggunakan tangan, kita putar pakai tangan dan terasa ringan, berarti dia sudah berada pada alurnya atau pemasangannya sudah benar. Nah, setelah semuanya terpasang, barulah kita gunakan kunci. Kita tidak bisa memaksakan sampai kencang ya ketika menggunakan kunci ini, karena rodanya masih dalam kondisi menggantung. Jadi cukup kita pasang supaya dia posisinya baik. Setelah itu kita kendorkan roda, kita turunkan kendaraan, baru kita bisa melakukan pengencangan dengan kunci momen sesuai dengan spesifikasi. Oke, terima kasih telah melihat video ini.